Selamat siang teman-teman semuanya, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Wah, ini kalau lampunya dinyalain lebih enak nih saudara. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, teman-teman, Kak Sam mau minta dukungan doa ya, pakai banget. Karena kalau Tuhan izinkan, mungkin pertengahan bulan Mei, Kak Sam akan jalani operasi lagi untuk lututnya Kak Sam. Dan ini operasi yang ke-6 teman-teman. Dan bakalan nanti kalau Tuhan izinkan ya nggak tahu lah ya. Kalau Tuhan izinkan bakalan ada operasi ke-7. Jadi ini yang besok ini ya masih jadi beban di pikirannya Kak Sam lah. Karena apa? Ini kenapa sampai udah 5 kali operasi? Karena 2 tahun lalu Tuhan izinkan ngalamin kecelakaan, udah dioperasi, kemudian pasang pen, setahun kemudian pennya diambil, dan operasi berjalan baik. Tapi rupanya apa? Ketika dibilang tempurungnya miring, mesti diimplan. Dan September tahun lalu Kak Sam udah implan tempurung lutut, jadi sudah pasang tempurung palsu, jadi resmi sebagai anggotanya Avenger. Jadi nama Kak Sam sekarang Samuel Iron Man Pristiwantoro, begitu ya. Dan rupanya operasi udah berjalan baik, cuma seminggu setelah operasi waktu perjalanan menuju ke Hermina Kemayoran, Kak Sam duduk di jok tengah, adik rohani Kak Sam yang nganterin, dia sengaja ngambil cuti untuk nganterin. Dan rupanya apa, sampai di rumah sakit ternyata jahitannya sobek. Jadi kondisinya terlalu nekuk duduknya. Jadi sobek, dari mulai sobek sesenti sampai akhirnya 3 senti teman-teman. Jadi ada lubang segede jempol tangan begitu. Dan bulan November lalu dioperasi lagi, itu operasi yang kelima. Dan bulan November itu dioperasi, dibersihin infeksinya. Sudah dibersihin, Kak Sam yakin dan percaya dokter juga lakuin yang terbaik lah. Begitu, dan rupanya sampai Januari kok masih ngilu. Kak Sam ngomong sama dokter, dok kok masih ngilu ya dok ya. Coba rongsen dulu deh Pak Sam. Ketika di rongsen ternyata infeksinya masih ada teman-teman. Jadi infeksinya itu, bakterinya itu ngumpet di baliknya implan. Jadi ini yang dia ngerogotin tulangnya Kak Sam. Jadi modelnya kayak orang osteoporosis begitu, jadi digrogotin. Nah implan ini harusnya dudukannya kokoh. Tapi gara-gara ini tulangnya digrogotin sama bakterinya itu, jadi sekarang kondisinya Kak Sam ini kalau jalan implannya ini goyang. Makanya Kak Sam benar-benar berdiri ini posisinya kaki kiri harus benar-benar tegak. Gak boleh agak miring ke sini atau miring ke sini, ngilunya minta ampun. Jadi karena goyang implannya. Jadi Januari kemarin dokter bilang, Pak kayaknya mesti dibongkar lagi deh Pak. Dibersihin nanti dicopot. Cuman kalau operasi itu mesti 2 kali. Jadi Kak Sam coba nawar, dok ada nggak sih cara yang nggak usah pakai operasi lagi? Karena aku udah 5 kali operasi nih dok. Jadi dibilang kalau mau coba ya ayo. Tapi saya sih nggak begitu yakin itu bukan solusi terbaik. Tapi ya kalau mau dicoba ya ayo, proyeknya 3 bulan. Jadi Januari sampai April. Kemarin dicoba diganti antibiotiknya yang lebih keras. Kemudian yang kedua Kak Sam disuntik kalsium untuk madetin tulangnya lagi, jadi supaya kokoh lagi begitu. Dan yang ketiga mesti pakai deker ini untuk ngurangin pergerakannya lutut. Jadi ini ditoleransi sama dokter cuma 20-30 derajat. Jadi ini bisanya lurus, kalau nekuk cuma segini, udah mentok ini. Udah gak bisa nekuk lagi. Jadi buat Kak Sam nyetir ya masih bisa lah karena masih bisa nekuk segini. Nah toleransinya 20-30 derajat. Nah teman-teman, rupanya dicoba sampai bulan April dan kemarin ketika sebelum lebaran ketemu dokter di rongsen lagi, alhasil tulangnya nggak numbuh seperti yang diharapkan. Jadi nggak signifikan. Jadi kata dokter, Pak kita mesti bongkar aja lah, diberesin aja Pak. Katanya begitu. Jadi tolong bantu doa, tanggal 10 besok hari Rebu ini ketemu sama dokter untuk penentuan tanggal operasi teman-teman. Kak Sam udah nanya sama dokter di rumah sakit EMC yang dulu Omni di Alam Sutra, sampai nanya dokter yang di Pineng, ternyata solusinya sama, mesti dibongkar, mesti dioperasi.
Cuman kalau operasi kenapa Kak Sam bilang mesti 2 kali? Karena kalau operasi besok ini, Mei ini, implannya dicopot. Yang di tulang betis dicopot, yang di tulang paha dicopot. Bantalannya yang di tengah dicopot. Disteril di rumah sakit selama 3 bulan. Nah, lututnya Kak Sam kan gak ada bantalannya. Jadi ini nanti disemen sama dokter. Pakai semen 3 roda. Jadi gak tahu semennya kayak apa, tapi yang pasti semennya itu ada antibiotiknya. Jadi untuk membunuh si bakteri ini, disemen. Teman-teman bisa bayangin, 3 bulan gak bisa ditekuk. Jadi kayak orang digips, kalau orang digips itu luarnya, ini digips dalamnya. Disemen, 3 bulan gak bisa ditekuk. Itu yang bikin Kak Sam rada gelisah. Kebayang gak, meluk guling aja lutut ini nekuk. Ini gak bisa ditekuk sama sekali. Tapi gak boleh juga gak dipakai jalan. Jadi dipaksain suruh pakai jalan. Supaya apa? Otot-ototnya gak mengecil. Karena kalau gak dipakai jalan nanti akhirnya kakinya gede sebelah. Jadi tetap disuruh pakai jalan. Jadi operasi besok kemungkinan dicopot implannya, disteril. Kemudian lututnya Kak Sam ini disemen. Dan nanti bulan Agustus akan dioperasi lagi. Kalau ini memang sudah diberesin, infeksinya sudah habis, ini dibersihin, kemudian apa? Dipasang lagi implannya. Jadi teman-teman tolong diingat, kalau kita punya lutut yang normal, teman-teman naik turun tangga nggak usah mikir, jogging nggak usah mikir, sepedaan nggak usah mikir, bahkan sit up nggak usah mikir, squat jump nggak usah mikir, push up nggak usah mikir, segala macam. Bersyukur. Buat Kak Sam sekarang boro-boro jongkok aja itu sudah mimpi buat Kak Sam. Jalan kaki itu mesti hati-hati banget, lantainya basah nggak? Kalau lantainya basah, licin, jatuh. Sepedaan, jogging buat Kak Sam sekarang ngimpi teman-teman. Jalan kira-kira 100 meter itu udah kayak orang jalan 10 kilo, rasanya ngos-ngosan banget gak kuat. Teman-teman dalam hidup ini ayo belajar bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Makanya Kak Sam sampai detik ini meskipun kondisinya seperti ini, tapi ayo tetap semangat. Tetap semangat, makanya Jumat Agung sama Pasca kemarin juga masih maraton. Solo, Jogja, Magelang, Pekalongan. Nyetir sendiri gitu. Dan rupanya adik rohaninya Kak Sam ikut, jadi ya udahlah ayo ada yang gantiin nyetir. Tapi yang masih nyetir sana sini. Teman-teman dalam hidup ini kita mesti tetap punya semangat. Sakit bisa aja ada. Tapi semangat melayani jangan sampai padam. Amin. Yuk kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Nah, tolong bantu doa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman doa pribadi ataupun mungkin di komsel, ada doa bareng-bareng atau mungkin di gereja ada doa syafaat, Kak Sam titip tolong bantu doa. Karena masih ada perjuangan ini. Yuk kita sama-sama lihat Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Nah hari ini Kak Sam diberikan tema yang menarik untuk kita sama-sama belajar semua ya. Mission reshape. Jadi artinya bahwa bagaimana dalam kehidupan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang punya hati misi. Punya misi untuk Tuhan. Punya hati yang berkobar untuk Tuhan. Bagaimana misi di dalam kehidupan kita ini boleh dibentuk kembali, boleh ditajamkan kembali, boleh diingetin lagi. Supaya kita jangan jadi orang yang akhirnya ya udahlah pokoknya gue udah diampuni, pokoknya gue udah diselamatin, gue udah dibaptis, udah enough. Jangan cukup puas seperti itu. Ayo jadi orang yang terus-menerus diperbaharui sama Tuhan, berkobar untuk Tuhan. Amin. Yuk kita lihat, kita belajar dari hidupnya perempuan Samaria ini. Bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa teman-teman. Ayat 1 sampai ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Teman-teman, kisah ini menarik sekali untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama renungkan. Bagaimana kehidupan perempuan Samaria ini yang boleh dikatakan dia adalah orang yang berdosa, yang boleh dikatakan di dalam kehidupannya dia adalah orang yang membutuhkan kasih sayang, dia perempuan yang haus akan kasih sayang, tapi akhirnya hidupnya bisa diubahkan oleh Tuhan luar biasa, dan bahkan dia akhirnya menjadi alat Tuhan, dipakai untuk membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Dia begitu antusias, dia begitu berkobar untuk memberitakan tentang Yesus. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita hari-hari ini gak bisa dipungkiri. Ada orang-orang Kristen di satu sisi yang begitu antusias, begitu berkobar untuk Tuhan. Memuji menyembah Tuhan begitu antusias, begitu semangat. Tapi gak bisa dipungkiri di sisi yang lain. Kak Sam juga ketemu ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kayaknya gak ada gregetnya dalam Tuhan. Nyanyi memuji Tuhan tapi gak ada gregetnya. Ini sorry to say. Tangan kita ini kan deket nih jaraknya ya. Tangan kita kan deket. Tapi kadang-kadang ada begitu banyak orang di gereja nyanyi memuji Tuhan. Tepuk tangan aja, kadang nyampe, kadang enggak. Kadang nyampe, kadang enggak. Bahasa gaulnya enggak niat gitu. Tolong tengok kanan kirimu, lihat tampangmu sih. Gue rada curiga sebenarnya. Tanya sebelahmu. Gak bisa dipungkiri kadang-kadang kita ketemu ada orang-orang. Ya ilah. Gak ada gregetnya. Amin. Memuji Tuhan, bibir ini kan deket teman-teman. Bibir ini kan deket ya. Tapi nyanyi memuji menyembah Tuhan kayaknya. Meskipun ketutup masker, tapi ya jujur lah ya. Ya jujur di hati masing-masing. Orang lain mungkin gak ngelihat karena ketutup masker. Tapi kadang-kadang ada begitu banyak orang Kristen dalam kehidupannya. Ibadah, memuji, menyembah Tuhan kayaknya nyanyi buat Tuhan. Kok gak niat banget, buat Kak Sam tuh sedih banget loh. Sorry, curcol ini ya. Buat Kak Sam sebagai pribadi, lepaskan konteks Kak Sam sebagai hamba Tuhan. Tapi sebagai pribadi kalau ada orang-orang Kristen nyanyi memuji Tuhan, kok kayaknya gak ada gairahnya ya. Kok gak ada gregetnya ya. Sedih banget. Padahal Yesus sudah kasih nyawanya buat kita. Amin. Nah, bagaimana di dalam perjalanan hidup iman kita, teman-teman kita boleh menjadi orang-orang yang akhirnya apa? Dibentuk kembali oleh Tuhan, ditajamkan kembali. Kita boleh menjadi orang-orang yang ngalamin gairahnya di dalam Tuhan. Kak Sam gak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar melalui kehidupan perempuan ini. Yang pertama, coba kita lihat. Kita lihat yang pertama. Di dalam ayat 6 dan ayat 7 itu. Di dalam ayat 6 dan ayat 7 itu. Di situ dikatakan. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Teman-teman, ini sangat aneh. Konteks waktu itu, kebiasaan waktu itu, orang kalau mau ngambil air itu biasanya pagi hari. Jadi rata-ratanya orang ngambil air kalau di sumur begitu itu mereka ngambil air itu di pagi hari. Ketemu si A, si B, si C dan lain sebagainya. Rame-rame ngobrol segala macam begitu. Tapi anehnya teman-teman, perempuan ini ngambil air sengaja dia jam 12 siang. Di mana orang udah gak ada lagi. Orang udah selesai semuanya. Dia sengaja kayaknya cari sepinya orang, gak mau ketemu banyak orang begitu. Nah nanti kita lihat. Kemudian nih katakan apa? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Teman-teman, ini kalau kita bicara tentang penginjilan kontekstual. Jadi biasanya kalau seumpama kita bahas tentang penginjilan kontekstual, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jago banget kalau namanya penginjilan kontekstual.
Konteksnya bagian ini adalah di sumur. Yesus duduk di pinggir sumur itu dan kemudian ada perempuan yang datang mau ngambil air. Lihat caranya Tuhan nginjili dia. Lihat caranya Tuhan mengubahkan hidupnya dia. Caranya keren banget. Yesus gak masuk langsung, kamu perempuan yang berdosa, kamu perempuan yang gak benar. No, bukan itu. Tapi Tuhan Yesus membuka hubungan yang enak banget. Tuhan Yesus buka obrolan yang enak banget. Tuhan Yesus cuma membuka pembicaraan dengan satu kalimat yang simple. Bagi air dong. Bagi air dong. Teman-teman, ini sebenarnya salah satu trik atau tips kalau seumpama teman-teman memang mau bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Jangan langsung masuk ketemu siapapun, kamu orang berdosa, kamu mesti bertobat. Kalau gak bertobat, kamu masuk neraka. Ya bisa digebukin orang gitu. Teman-teman, kalau kita mau membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, tolong ingat, buka hubungan sama siapapun. Mungkin kau tahu temanmu itu hidupnya gak beres, mungkin kau tahu temanmu itu hidup di dalam dosa dan lain sebagainya, gak perlu menghakimi dia, enggak. Gak usah langsung menghakimi dia, enggak. Bukan itu tujuan kita. Tapi kita buka hubungan. Buka hubungan itu penting banget. Kak Sam juga bergaul sama siapa aja. Teman-temannya Kak Sam gak semuanya orang Kristen, gak semuanya orang yang boleh dibilang hidupnya benar. Adik-adik rohaninya malahan, adik-adik rohani Kak Sam malahan, wah tadinya hidupnya amburadul. Tapi Kak Sam cuma mau buka hubungan aja, ngobrol aja. Teman-teman kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa, belajar dari Yesus. Yesus itu buka hubungan enak banget, langsung bagi air dong. Lihat ketika ketemu Zakius, itu seorang koruptor, kepala bea cukai di kota Yeriko, kota perdagangan, kota yang gede banget. Tapi lihat ketika Yesus ketemu Zakius, gak langsung ngomongin dosanya Zakius, enggak. Yesus ketemu Zakius cuma bilang, Zakius turun, aku mau numpang di rumahmu. Oh keren banget teman-teman. Keren banget. Memang gak dicatat obrolannya apa antara Zakius dengan Yesus. Tapi akhirnya dari perjumpaan Yesus dengan Zakius itu, akhirnya apa? Zakius ngomong, Tuhan setengah dari milikku, aku kasih buat orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peres, aku kembalikan 4 kali lipat. Teman-teman lihat, dari membuka hubungan, akhirnya apa? Hatinya Zakius dimenangkan sama Yesus. Amin. Nah teman-teman, ini bagian yang pertama. Apa yang kita pelajari lewat perempuan ini? Apa yang kita bisa belajar? Teman-teman, untuk kita bisa jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang punya gairah untuk Tuhan, melakukan misi Allah, menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan. Teman-teman, yang pertama kita perlu ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang Kak Sam maksudkan perjumpaan pribadi, bukan cuma sekedar kita ngomong, oh gue Kristen, gue udah diampuni, gue udah dibaptis. No, bukan cuma sekedar itu. Tapi perjumpaan pribadi itu artinya apa? Engkau mengalami hatimu dijamah sama Tuhan. Hidupmu dijamah sama Tuhan. Kak Sam yakin dan percaya. Kalau kita ini jadi orang yang benar-benar ngalamin perjumpaan pribadi. Hidup kita dijamah sama Tuhan. Hidup kita gak pernah sama lagi bos. Hidup kita gak pernah sama lagi. Makanya Kak Sam kalau semua mau khotbah ya kayak gini. Di anak-anak youth segala macam. Ya di remaja, di pemuda, biasanya anak-anak pemuda kan nyanyi begitu dahsyat. Nyanyinya sih keren banget. I'm a friend of God, I'm a friend of God. Wis. Kadang-kadang mereka nyanyi dengan penuh antusias. Hidupku takkan sama. Kak Sam suka tanya, bos, kalau kamu bilang hidupmu takkan sama. Ketika engkau selesai ibadah, coba lihat lagi hidup pacaranmu kayak apa. Periksa lagi di handphonemu, video-video apa yang ada, foto-foto apa yang ada, website yang kamu buka, apa yang ada dalamnya. Kalau ketika engkau keluar dari ruang ibadah, hidupmu tetap dalam dosa, itu artinya hidupmu tetap sama bos. Kak Sam yakin dan percaya teman-teman, orang yang ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hatinya dijamah, pikirannya dijamah. Rohnya dijamah sama Tuhan. Hidupnya gak pernah sama. Hidupnya gak pernah sama. Paulus tadinya dia pengen bantai semua pengikut Kristus. Tapi ketika Paulus ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidupnya Paulus diubahkan. Gak pernah sama lagi. Amin. Amin. Petrus. Ini yang Kak Sam khotbahin minggu lalu nih di atas nih, di lantai 3, di umum. Petrus tadinya penjala ikan.
Tadinya tujuannya dia ikan, dapetin ikan. Udah bete banget nih sepanjang malam nebarin jalan sana sini gak dapet ikan. Tapi rupanya ketika Yesus naik ke perahunya, Yesus suruh Petrus ketengahin perahunya. Ketika udah diketengahin, Petrus tebarkan jalamu. Petrus bilang, guru sepanjang malam aku kerja keras gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, ya sudahlah aku nurut aja deh. Meskipun yang kamu suruh kayaknya sih gak sesuai nih sama logikaku. Petrus taat. Anda lihat, dari ketaatan itu beda. Beda, ini yang Kak Sam minggu lalu sampaikan. Jangan remehin ketaatan sama Tuhan. Karena ketika engkau taat sama Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan sempurna. Amin. Petrus akhirnya lihat ikan segitu banyak, dapetin berkat, dapetin mujizat segitu luar biasa. Tapi teman-teman, dengan ikan yang sebegitu banyak, akhirnya hatinya Petrus yang dijamah. Anda lihat, ikan udah dapat banyak nih. Harusnya dia ngomong sama teman-temannya, bro, muara angke ya. Pelelangan ikan ya. Harusnya begitu kan. Tapi teman-teman lihat, ikan yang sebegitu banyak, mujizat terjadi, berkat segitu banyak. Ujung dari perikop itu di ayat 11. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Ikan ditaruh, perahu taruh situ, jala taruh situ. Petrus ikut Tuhan. Karena apa? Hatinya dijamah Tuhan. Meskipun dalam perjalanannya Petrus ngalamin jatuh bangun. Tapi melalui ayam berkokok, Petrus balik lagi, hatinya dijamah Tuhan. Kita tahu sampai akhir hidupnya Petrus gak pernah sama. Teman-teman, jangan harap kita jadi orang Kristen yang bergairah untuk Tuhan. Kalau engkau gak pernah ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kak Sam tadinya juga hidupnya amburadul. Ngerokok, mabok, judi berandalan. Gerombolan sama tukang copet. Tapi ketika benar-benar Kak Sam ngalamin, iya ya. Harusnya aku yang disalib. Harusnya aku yang ngalamin hukuman seperti itu. Tapi Tuhan sudah gantikan itu. Kak Sam gak pernah mau lagi balik kepada dosa yang lama. Makanya sampai detik ini kalau Kak Sam lihat ada orang-orang Kristen. Tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan. Tapi masih menikmati dosa. Itu artinya dia belum ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua, coba lihat bagian ini teman-teman. Di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Nah, ini ada yang menarik dari perempuan ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Ini kalimat yang simpel tapi bagus ini. Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Teman-teman, sebenarnya ini obrolan yang gak nyambung. Ada salah ngerti ini. Karena apa? Awalnya Yesus bilang sama perempuan ini, bagi air dong. Dan perempuan ini bilang, dia langsung bangun tuh defense mekanismenya. Ih, kamu kan orang Yahudi. Orang Yahudi gak ngomong lagi sama orang Samaria. Dia bangun benteng itu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus, teman-teman lihat, tetap konteksnya air. Dia gak merubah itu. Tapi akhirnya air dalam tanda kutip itu dirubah. Artinya, meaningnya itu dirubah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ngambil air ini, kamu bakalan haus lagi. Itu air jasmani, air sumur. Tapi akhirnya Tuhan Yesus rubah. Tapi kalau kamu dapetin air yang dari aku, itu bicara air hidup. Itu bicara firman. Jadi dari air jasmani sama Tuhan pembicaraan ini topiknya dijadiin air rohani. Yesus bilang, kalau kamu dapetin air dari aku, kamu gak bakalan bisa haus lagi. Malahan itu akan meluap. Nah, oonnya perempuan ini... Oonnya perempuan ini nangkepnya masih air jasmani. Makanya dia ngomong, hah? Oh, pengen gitu kan. Pengen. Kasih dong aku air itu. Supaya aku gak haus dan gak usah nimba lagi di sini. Karena dia nangkepnya masih air jasmani. Nangkep maksudnya Kak Sam? Nangkep maksudnya Kak Sam? Meskipun perempuan ini ada salah persepsi,
Meskipun perempuan ini nggak ngerti benar tentang air hidup itu teman-teman. Tentang firman itu. Tapi apa yang kita bisa belajar teman-teman ini yang kedua. Miliki hati yang punya kerinduan akan air hidup itu. Kak saya mau katakan simpel gini loh. Kalau dalam hidup kita nggak pernah punya kerinduan kepada Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Gak mungkin kita bisa dipakai Tuhan untuk antusias membawa jiwa-jiwa. Bahasa gampangnya gini. Kalau lu sendiri gak punya gairah buat Tuhan, gak bakalan lu bisa membawa orang bergairah untuk Tuhan. Titik. Nanggap. Kita semua punya waktu sama 24 jam. Jujur ngomong nih. Kita seringkali untuk medsos kita sempat. Ngecekin IG, siapapun yang posting, Facebook, Reel, segala macam. Makanan ada di mana aja yang viral, kita tahu. IG sama Facebook kita sempat like, komen. Belum lagi kalau ada teman posting di WA group atau chat pribadi, kita punya waktu untuk semuanya itu. Kongko-kongko dimanapun kita punya waktu, kita bisa spend waktu untuk itu. Tapi berapa banyak hidupnya orang Kristen kalau ditanya, lu tiap hari baca Alkitab gak? Lu tiap hari baca firman gak? Lu tiap hari doa gak? Seringkali langsung, Kak Sam, gak sempet Kak Sam. Bos, kita gak bakalan bisa dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Antusias melakukan misi Allah. Kalau kita pribadi gak pernah punya kerinduan dengan Tuhan. Intimacy with God itu gak bisa ditawar-tawar lagi teman-teman. Amin. Amin. Kemarin tuh Kak Sam baru ngobrol sama temannya Kak Sam. Dan kalimatnya dia itu jadi berkat buat Kak Sam. Dibilang begini, kamu lihat gak Sam hari-hari ini, orang itu lebih senang terlihat. Terlihat kaya, terlihat begini. Bahkan di gereja pun orang senang terlihat. Terlihat pelayanan, aktif, segala macam. Wah, orang senang tampil depan, kelihatan pelayanan. Tapi ketika ditanya, kamu intim gak sama Tuhan? Seringkali enggak. Teman-teman tolong ingat, kita melayani Tuhan kayak gini tadi ada WL, singer, pemain musik, ada ushers, ada multimedia, segala macam. Fondasi pelayanan kita harus kita beresin ya. Maksud Kak Sam gini. Kita melayani Tuhan karena kita ini intim. Kita intim, kita dekat, kita ngerasain kebaikan Tuhan, kita ngerasain cinta kasih Tuhan. Maka kita melayani sebagai bagian bersyukur sama Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Tapi akan sangat lucu teman-teman. Kalau kita aktif ngelakuin pelayanan, tapi kita gak pernah intim. Halo? Aneh banget. Hari-hari ini banyak orang senang tampil, kelihatan di gereja, wah aktif pelayanan, dilihat orang, wih hebat tuh dia pelayanan. Pokoknya di setiap ibadah, di setiap pelayanan, dia ada, maha hadir dia. Tapi ketika ditanya, lu tiap hari doa gak? Lu tiap hari baca firman gak? Seringkali orang gak seneng itu. Teman-teman miliki kerinduan. Untuk kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan menjangkau banyak jiwa. Supaya ada gairah dalam hidup kita. Maka yang kedua, miliki kerinduan dengan Tuhan. Miliki kerinduan. Itu harus jadi fondasi. Kak Sam pun sekarang mulai lebih sering. Karena gimana pun juga anak-anaknya Kak Sam udah mulai remaja. Yang besar udah SMA kelas 3, ini baru lulus. Ini tadi yang ikut nomor 2. Ini tadi dia pamit, Pak, aku boleh di depan gak di kantin? Loh kenapa? Aku kedinginan Pak, gak kuat Pak. Dia gak bawa hoodie. Yang ketiga, baru kelas 6 SD. Kak Sam mulai lebih sering ngomongin. Kamu lihat jadwalnya Papa bisa aja padat. Papa bisa khotbah di mana. Tapi kalau dalam hidupnya Papa, gak pernah doa pribadi. Itu semua pelayanan gak ada artinya. Kita harus landasi kehidupan kita. Intimacy with God. Amin. Amin.
Sorry kalimatnya Kak Sam mungkin gak ngetren, mungkin gak enak di kuping. Tapi let's do something. Do something. Makanya hari-hari ini bisa terjadi teman-teman. Bahkan pendeta sekalipun di medsosnya keren banget, tampilannya keren banget. Khotbah kayak wih di mana-mana, tampilannya keren. Tapi selingkuh jalan terus. Kak Sam suka ngomong sama Kak Leni, sama anak-anaknya Kak Sam. Kamu lihat. Bahkan event itu pendeta bisa. Kelihatan pelayanan khotbah di mana-mana. Tapi ternyata ada perempuan lain dalam hidupnya. Dalam hidup papa, jadwal khotbahnya papa padat. Tapi kalau dalam hidupnya papa ada perempuan lain selain mama. Percuma itu semua jadwal khotbah. Gak ada artinya itu. Fondasi hidup pelayanan kita mesti kita bangun dengan benar. Miliki kerinduan. Amin. Yang ketiga teman-teman. Coba kita lihat. Yang ketiga. Apa yang dilakukan perempuan ini yang bisa kita belajar. Nah ini ya. Ayat 16 sampai 18 itu. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Kebayang gak? Ini cewek gonta-ganti laki-laki, gonta-ganti suami nih. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Ini gak tahu apakah dia pelakor, pengambil laki orang, ataukah dia kumpul kebo. Jadi yang pasti hidup sama dia sekarang bukan suaminya. Makanya kata siapa kumpul kebo itu trendingnya sekarang di era 2000-an. Zamannya Tuhan Yesus udah ada nih. Nah teman-teman dibilang di sini, dalam hal ini engkau berkata benar. Teman-teman ini yang ketiga. Kalau kita mau melakukan misi Allah, kita mau berkobar untuk membawa jiwa-jiwa. Untuk kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Maka yang ketiga kita perlu keterbukaan hati, kejujuran. Makanya dimanapun Kak Sam khotbah, Kak Sam seringkali ngomong. Terutama kalau seumpama Kak Sam diminta untuk sharing firman di momen pelantikan pengurus yang baru atau apa. Kak Sam seringkali bilang, orang kalau mau terlibat pelayanan harusnya nyanyiin lagunya Peter Pan dulu. Lu nyanyiin lagunya Peter Pan dulu. Apa kira-kira? Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Jangan jadi orang Kristen yang pakai topeng. Kak Sam sering kali bilang di gereja, dimanapun Kak Sam khotbah, Kak Sam gak kaget orang Kristen di gereja nampaknya baik. Kalau ketemu di gereja, aduh baik minta ampun, ketemu shalom, Tuhan berkati. Ketawa aja ada ketukannya, ha, ha, ha. Ketawa terpingkal-pingkal bukan 3/4 lagi ketukannya, tapi 6/8. Hahaha. Jaim banget, kayaknya diatur banget. Kalau Kak Sam khotbah bangsanya kayak di gereja karismatik segala macam, Kak Sam suka bilang, Kak Sam gak kaget orang di gereja berbahasa rohnya jago. Masuk ruang ibadah langsung berbahasa roh. Wih. Naik tangga, turun tangga, kepleset dikit langsung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ke toilet, pintu toilet nutup sendiri langsung dalam nama Yesus. Bos itu gak usah ditengking. Di belakangnya pintu memang ada alatnya nutup sendiri. Gak usah ditengking. Orang di gereja kadang-kadang kelihatan rohani. Nah ini kembali lagi. Banyak orang itu senang kelihatan. Kelihatan rohani. Kayaknya rohani banget. Begini. Tapi ternyata apa? Seringkali topeng yang dipakai. Teman-teman kalau engkau mau dipakai. Menjadi orang-orang yang melakukan misinya Allah. Bergairah untuk Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman kita perlu punya keterbukaan hati. Belajarlah jadi orang yang jujur. Makanya buat Kak Sam hari ini atau minggu lalu juga. Seringkali Kak Sam bilang gini. Khotbah paling sulit itu adalah khotbah kalau ngajak keluarga. Minggu lalu Kak Sam khotbah di umum, Kak Sam ngajak Cik Leni. Hari ini Kak Sam ngajak anaknya Kak Sam. Kadang-kadang ketika Kak Sam pelayanan full tim, istri dan 3 anaknya Kak Sam ikut. Khotbah paling sulit itu adalah khotbah kalau ngajak keluarga. Karena apa?
Kak Sam bisa aja khotbah bagus, khotbah semangat di gereja. Tapi yang tahu hidupnya Kak Sam, keluarganya Kak Sam. Jadilah orang yang punya keterbukaan hati. Di hadapan Tuhan, di hadapan siapapun. Di mimbar, di bawah mimbar, di ruang ibadah, di luar ruang ibadah. Di tempat kerja kita, di kampus kita, dimanapun kita berada. Hidup kita harusnya sama. Jangan jadi orang yang pakai topeng. Amin. Karena ketika engkau hidup untuk dosa, maka kemanapun kau jalan, kau berusaha untuk nutupi dosamu. Nutupin dosa biasanya dengan cara apa? Tutupin lagi dengan dosa yang lain. Nanti melakukan perbuatan dosa lain lagi, ditutupin lagi. Sampai akhirnya kita bingung. Yang kemarin-kemarin kita tutupin apa ya ini? Teman-teman, belajarlah jadi orang yang terbuka. Makanya kalau Kak Sam ngerenungin Mazmurnya Daud. Ketika Daud ngomong, selidiki aku, lihat hatiku. Itu gak gampang. Kalimat itu gak gampang, ngomong sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah jalanku serong? Ngomong begitu sama Tuhan. Itu gak gampang. Tuhan kenapa cinta banget sama Daud. Sampai akhir hidupnya Daud. Tuhan itu sayang banget. Meskipun Daud pernah jatuh dalam hubungannya dengan Batseba. Tapi Tuhan itu sayang banget. Karena apa? Daud itu orang yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Daud orang yang mau jujur di hadapan Tuhan. Mau dibentuk sama Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, ayo kita punya hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Yang keempat, coba kita lihat. Masih ada waktunya buat Kak Sam? Masih ada ya? Oke, kita lihat. Yang keempat teman-teman. Kita lihat dalam kehidupan perempuan ini. Ini yang menarik. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada semua orang di situ, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Teman-teman, ini yang keempat. Kita lihat ketika hati perempuan ini dijamah sama Tuhan. Hidup perempuan ini dijamah sama Tuhan. Teman-teman lihat fokusnya diubahkan. Tadinya dia datang ke sumur itu. Dia pengen ngambil air. Fokusnya air. Betul? Tapi ketika dia ngalamin dalam obrolan itu hatinya dijamah sama Tuhan. Air bukan segala-galanya lagi. Air udah jadi gak penting lagi teman-teman. Dia tinggalin tempayannya di situ. Dia pergi ke kota ngomong sama orang-orang. Ada yang ngomongin, ada yang tahu loh hidupku kayak apa. Ada yang tahu loh. Dia begitu antusias. Lihat Petrus. Semalaman kerja, jala ikan sana sini gak dapat ikan. Ketika Yesus bilang, Petrus tebarin jalamu. Dia dapat mukjizat. Ikan sebegitu banyak sampai Yakobus sama Yohanes dipanggil, 2 perahu diisi penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tapi ketika hatinya Petrus dijamah sama Tuhan, ikan bukan segala-galanya lagi. Mukjizat bukan segala-galanya lagi. Berkat yang dia terima bukan segala-galanya lagi. Tapi dia fokus untuk Tuhan. Sakeus tadinya korup. Ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Memang gak dicatat obrolannya Sakeus dengan Yesus apa. Tapi ketika hatinya Sakeus dijamah sama Tuhan. Harta bukan segala-galanya lagi. Makanya Sakeus sampai bisa ngomong, Tuhan setengah dari milikku aku kasih buat orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peres, aku kembalikan 4 kali lipat. Teman-teman lihat di sini. Orang yang benar-benar hatinya dijamah sama Tuhan. Fokusnya diubahkan. Kalau kita benar-benar ngalamin hati kita dijamah sama Tuhan. Teman-teman Kak Sam yakin dan percaya. Fokus kita diubahkan. Ketika kita kuliah, Tuhan aku mau semua nilai-nilaiku untuk kemuliaan namamu. Ketika kita bekerja, Tuhan aku mau lewat pekerjaanku namamu yang ditinggikan. Jadi bukan mikirin lagi, waduh prestasinya kayak apa, gajinya kayak apa. Posisi kita kayak apa, karir kita kayak apa. Karir kita seperti apapun, gaji kita seperti apapun, tapi kita fokusin semuanya untuk nyenengin hati Tuhan. Ketika kita berumah tangga, kita akhirnya berkata, Tuhan aku mau rumah tanggaku untuk memuliakan namamu. Orang yang benar-benar hidupnya dijamah sama Tuhan, fokusnya diubahkan. Fokusnya diubahkan. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Yang duduk miring langsung ditegakkan, begitu ya?
Yang kelima teman-teman, ayat 41 dan 42. Ayat 41 dan 42, di situ dikatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Karena perkataan Tuhan Yesus ini ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Ini omongannya orang-orang ini menarik sekali. Mereka akhirnya percaya melalui perkataan Yesus. Dan bukan gara-gara omongan si perempuan ini. Padahal tadinya mereka datang gara-gara si perempuan ini. Benar gak? Kemudian apa? Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Teman-teman, ini yang kelima. Kalau kita sungguh-sungguh hidup kita dijamah sama Tuhan, fokus kita diubahkan, maka kita akan dimampukan untuk membawa orang memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Teman-teman, ketika kita punya kerinduan, ketika kita hatinya dijamah sama Tuhan, hidup kita dijamah oleh Tuhan, kita punya antusias untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar membawa jiwa-jiwa, pada akhirnya kita bisa membawa mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kak Sam yakin dan percaya, ketika kita punya gairah dengan Tuhan, ketika kita punya kerinduan yang mendalam dengan Tuhan, pada akhirnya bukan cuma kita dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, tapi kita juga mampu untuk dipakai sama Tuhan, membawa orang punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Amin. Teman-teman, biarlah ini boleh ada dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Seringkali Kak Sam suka bilang begini, jangan cukup puas kalau kita jadi orang Kristen yang sedang-sedang aja. Tuhan mau kalau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Jangan kayak jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Tuhan gak mau itu teman-teman. Jadilah orang-orang yang bergairah, antusias buat Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan udah gak lama lagi teman-teman. Ya, yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan melalui perempuan Samaria ini kami diingatkan. Bahwa kami perlu memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di mana hati pikiran kami dijamah oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus-menerus memiliki kerinduan akan air hidup itu. Kami punya kerinduan untuk lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang mampu memberi hikmat, memberi kekuatan buat setiap kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh dipakai untuk membawa banyak jiwa. Menyatakan misi Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, suara hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.